Bagaimana kalian bisa menjelaskan? Pules kalian tuliskan sebagai bahasa Jakarta, tapi kepulesan yang hanya kalian tambahkan imbuhan ke-an, kok bisa jadi bahasa Jawa? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya memulai berbicara tentang 3 kosakata, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menuliskan kata-kata yang memberi saya semangat dan motivasi ketika saya menunjukkan surel yang dikirimkan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Saya juga berterima kasih atas kata-kata motivasi yang telah teman-teman tuliskan kepada saya, dan jujur jawaban dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur itu justru membuat semangat saya semakin berkobar untuk memperlihatkan dan membandingkan kosakata-kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Saya juga ada membaca sekilas komentar dari warganet Maledes yang mengatakan, udahlah ikuti ajalah apa yang diminta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur itu, jangan dibanding-bandingkan. Nah, itulah ya bedanya antara warga negara Indonesia dengan warga negara Maledes. Warga negara Indonesia, kecintaannya kepada Indonesia, kepada bahasa Indonesia, kepada budaya Indonesia itu melebihi kecintaan mereka kepada pemerintah. Jadi, kepada warganet Maledes ini, kalau yang mengatakan, sudahlah jangan dibanding-bandingkan, ikuti ajalah keinginan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Salah. Orang-orang yang di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu bisa datang dan pergi. Tapi negara Indonesia itu adalah rumah saya. Pengurus rumah itu bisa datang dan pergi, tapi rumah itu harus tetap ada. Jadi kalau misalkan pengurus rumah itu tidak amanah, kita tidak harus mengikuti apa yang dikatakan oleh si pengurus rumah itu. Karena rakyat Indonesia itu mencintai negara Indonesia, mencintai ibunya. Itu juga membedakan karakter warga negara Indonesia dan warga negara Maledes. Apapun yang dilakukan oleh pemerintahannya, itu mereka anggap benar. Apakah mereka amanah atau tidak, apakah mereka korupsi atau tidak, itu mereka anggap benar. Kalaupun mereka melakukan korupsi, mereka tidak akan mempunyai keberanian untuk menyatakan pendapat. Mengapa? Karena mereka itu sebenarnya dilema. Ini kalian, ini government atau kingdom. Kalau government itu bisa dikritik, tapi kalau kingdom nggak bisa dikritik. Nah, mereka itu bingung. Ketika mereka mengkritik pemerintahannya, itu mereka dicap sebagai mengkritik kerajaan. Padahal yang dikritik bukan kerajaan, yang dikritik adalah pemerintahan. Pemerintahan itu dipilih berdasarkan demokrasi. Sampai di sini paham nggak warganet Maledes? Ya kalau nggak paham ya udahlah. Lain kali aja lah ya, saya jelaskan. Baik, kosakata pertama. Kosakata pertama itu adalah kepetang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepetang itu didefinisikan sebagai kemarin. Dan dituliskan bahwa kepetang itu berasal dari bahasa Minangkabau. Apakah ada kosakata kepetang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu didefinisikan kemarin. Saya nggak tahu kenapa ada kemarin. Kenapa nggak kemarin? Dan dituliskan itu juga bahasa Minangkabau. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Hanya dibedakan kemarin di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes jadinya kemarin. Nah, berbicara tentang kosakata kepetang, saya yang mempunyai asal-usul dari Minang, dari ibu saya, seingat saya, kalau dalam bahasa Minang, untuk menyatakan kemarin itu adalah kapatang. Jadi kalau ada pertanyaan, bilo pai kasinan, kapatang.
Nah, jadi maksudnya kapan pergi ke sana? Kapatang. Kapatang itu maksudnya kemarin gitu. Mungkin ada di dalam Minang itu kan ada beberapa suku ya. Ada suku, misalkan suku Jamba, suku Cangyagu, ya macam-macam begitu ya. Ibu saya itu dari suku Jamba. Nah, mungkin ada beberapa suku di dalam Minang itu sendiri menyatakan kemarin itu kepetang, bukan kapatang. Nah, berbicara tentang kosakata kepetang di bahasa Malaysia, apakah mereka menggunakan kosakata kepetang ini? Tidak. Apakah mereka menggunakan kosakata kemarin? Enggak juga. Lantas kosakata yang sering mereka gunakan apa? Semalam. Semalam itu maksudnya kemarin. Jadi mungkin kepetang, jadi petang itu udah menjelang malam, ya udah semalam. Nah, mengapa saya katakan begitu? Karena saya ingat ada satu lagu dari Maledes, dan lagu ini betul-betul bahasa rojak. Itu nyampur semua ya, bahasanya, bahasa Inggris ada, bahasa Malaysianya juga ada. Lagu itu berjudul Kantoi. Dinyanyikan oleh siapa ya? ZAV kalau nggak salah namanya. Nah, saya akan membacakan lirik lagunya, dan teman-teman nanti bisa melihat betapa rojaknya lagu yang diciptakan oleh warga Malaysia ini. Semalam I call you, you tak answer. Semalam ya, kemarin maksudnya. You kata you keluar pergi dinner. You kata you keluar dengan kawan you, but when I called Tommy, he said it wasn't true. So I drove my car pergi Damansara. Tommy kata maybe you tengok bola. Tapi bila I sampai you tak ada, lagilah I jadi gila. So I call and call sampai you answer. You kata sorry sayang tadi tak dengar. My phone was on silent. I was at the gym. Tapi latar belakang suara perempuan lain. Ini nggak tahu lagu bahasa apa. Kosakata kedua, pulas. Definisi pertama, pulas, yaitu nyenyak tentang tidur. Dan di sana dituliskan kosakata yang tidak baku, dituliskan bentuk tidak bakunya pules, mempunyai kata turunan kepulasan, yaitu perihal tertidur nyenyak atau tidur terlalu pulas. Jadi kepulasan. Definisi kedua itu adalah memulas. Didefinisikan sebagai memutar skrup, kunci leher, telinga, dan sebagainya, memilin atau memiuh cucian, sapu tangan, tali, dan sebagainya, memutarbalikkan perkataan, kebenaran, dan sebagainya, berasa sakit seperti terpilin-pilin tentang perut, jadi perut saya mulas gitu ya. Kemudian definisi ketiga dari pulas itu adalah memulas, di mana itu bisa didefinisikan sebagai mewarnai, mengecat, menyapu dengan bubuk berwarna, memperbaiki, mengembangi ban luar yang telah aus dengan karet dan belerang yang dibakar. Kemudian ada kosakata terpulas, yaitu mempunyai definisi keseleo. Berpulasan, tampak dalam semu, tidak tulen, palsu. Tampak memiliki permukaan yang sapu-sapuan pewarnaannya tidak sama kepekatannya. Kemudian ada juga pulasan yang sudah dipulas diwarnai, ban yang dipulas dikembangi. Kemudian pulasan juga mempunyai definisi tumbuhan yang bentuk buahnya seperti rambutan, tetapi lebih besar dan bulunya lebih pendek, kaku, kasar. Nephelium mutabil. Definisi kedua yaitu buah pulasan. Apakah ada kosakata pulas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan didefinisikan apa? Berputar-putar, berpintal-pintal, berpusing. Jadi kalau dalam lagu memutar kata, jadi bisa dituliskan memulas kata gitu ya. Memusing, perhatikan, kunci leher, skru telinga. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian memegang sesuatu lalu diputar, memilin, memiuh. Memiuh, sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian memutarbalikkan kebenaran perkataan. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Memulas berasa sakit seperti berpilin-pilin dalam perut. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Ketiga, berhempas pulas. Maksudnya banting tulang gitu ya. Kerja keras gitu ya. Selain pulas, ada kosakata pules di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dituliskan itu sebagai bahasa dari Jakarta. Nyedar atau nyenyak tidur. Nyedar, maksudnya apa ini nyedar?
Dan terlihat sekali bahwa pules yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini adalah bentuk tidak baku dari kosakata pulas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena dia berkaitan dengan tidur yang nyenyak. Cuma saya masih nggak ngerti, nyedar itu apa sih? Sekali lagi ya, dituliskan itu dari Jakarta. Dan ada dong kosakata satu lagi, turunannya kepulesan. Tidur lena, maksudnya tidur nyenyak. Yang menarik teman-teman, pertama, kosakata kepulesan ini menjadi kosakata yang tidak baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kepulasan, bukan kepulesan. Karena dari awal Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menyatakan pules itu bentuk tidak baku dari pulas. Tapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu antara baku dengan tidak baku ditabrak aja, gitu ya. Yang menarik teman-teman, kepulesan itu dituliskan sebagai bahasa Jawa. Bagaimana kalian bisa menjelaskan pules kalian tuliskan sebagai bahasa Jakarta, tapi kepulesan yang hanya kalian tambahkan imbuhan ke-an, kok bisa jadi bahasa Jawa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak warganet Maledes? Jangan lupa, ya tuliskan di kolom komentar. Ya, jangan ngamuk-ngamuk, jangan tantrum, santai aja gitu. Kosakata ketiga, keram. Ada dua definisi. Definisi pertama itu langsung mempunyai kosakata turunan keraman, yaitu hasil mengeram, sesuatu yang dikerami, binatang ternak yang dikurung dalam kandang saja dengan maksud agar dapat berkembang biak dengan baik. Keraman itu juga bahasa Jawa yang mempunyai definisi pendurhakaan, pemberontakan. Mengeram itu adalah duduk mendekam untuk memanaskan telur agar menetas, tentang ayam, burung. Duduk menderum, mendekam. Turun, lengkung, tentang lantai, tanah, jalan. Kemudian itu bahasa percakapan, tinggal dalam rumah, tidak pernah pergi keluar rumah, mengurung diri di rumah. Kata dasarnya eram. Sedangkan untuk kata dasar keram menjadi mengeram itu didefinisikan sebagai tinggal saja di rumah, tidak pergi kemana-mana, tinggal terkurung di penjara. Jadi kalau kita melihat di kata dasar eram menjadi mengeram itu mempunyai definisi tinggal di rumah, tidak pernah keluar rumah, mengurung diri di rumah. Tapi untuk kata dasar keram menjadi mengeram itu bisa didefinisikan sebagai tinggal terkurung di penjara. Kemudian definisi kedua, keram itu adalah kejang. Atau dalam istilah olahraga, kontraksi otot yang tidak teratur. Kejang. Apakah ada kosakata keram di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Dan langsung mempunyai kosakata turunan mengeram, memasukkan ke dalam penjara, memenjarakan. Dan itu dituliskan bahasa Jakarta. Jadi kalau warganet Maledes membaca satu tulisan, ayam mengeram di dalam kandangnya, itu berarti didefinisikan ayam memasukkan ke dalam penjara. Oh my God. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?